Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Lis Indriani selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Industri. Di sini saya dan kawan-kawan akan menjelaskan tentang pelatihan dan pengembangan karyawan. Nah, selanjutnya izin perkenalkan, nama saya Muhammad Najibullah Alatif, dan di sini ada rekan saya Rahayu Agustin, Nafisa Agesti, Putri Regita, dan Amanda Rahmawati. Oke, akan saya mulai presentasinya. Oke, selanjutnya itu pengertian dan tujuan pelatihan. Pelatihan karyawan adalah proses terencana yang dilakukan organisasi untuk membantu karyawan mempelajari pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang dibutuhkan dalam pekerjaannya. Pelatihan bukan hanya untuk karyawan baru, tetapi juga bagi mereka yang sudah lama bekerja agar terus berkembang. Adapun tujuan utama pelatihan yaitu yang pertama, meningkatkan kemampuan dan produktivitas kerja, lalu yang kedua itu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan sistem kerja baru, lalu yang ketiga itu mengurangi kesalahan kerja dan meningkatkan efisiensi, lalu yang keempat itu menumbuhkan motivasi, loyalitas, serta kepuasan kerja, lalu yang kelima menyiapkan karyawan untuk jenjang karir dan tanggung jawab yang lebih tinggi. Oke, selanjutnya itu bidang pelatihan karyawan. Di sini ada 3 bidang pelatihan karyawan, yaitu yang pertama orientasi dan pelatihan karyawan baru. Di sini itu mengenalkan visi, misi, nilai, kebijakan, dan prosedur organisasi. Lalu yang kedua membantu karyawan menyesuaikan diri dengan budaya kerja dan tanggung jawab barunya. Lalu yang ketiga itu program orientasi yang baik, terbukti meningkatkan kepuasan kerja dan menurunkan turnover awal. Lalu bidang yang kedua itu pelatihan ulang dan pendidikan berkelanjutan. Dibutuhkan agar keterampilan tidak usang akibat perkembangan teknologi. Dapat berupa kursus penyegaran, workshop, atau sertifikasi. Contohnya itu pelatihan software baru bagi staf administrasi. Lalu bidang pelatihan yang ketiga itu persiapan dan perencanaan pensiun. Di sini memberi bekal agar karyawan siap menghadapi perubahan kehidupan setelah pensiun. Lalu materi bisa meliputi pengelolaan keuangan, kesehatan, dan gaya hidup pasca kerja. Oke, selanjutnya itu pengembangan karir karyawan. Pengembangan karir ini membantu karyawan merencanakan masa depan mereka di dalam maupun di luar organisasi. Organisasi yang memperhatikan karir karyawan akan memiliki tenaga kerja yang lebih produktif, puas, dan loyal. Adapun manfaat sistem pengembangan karir ini ada 3. Yang pertama, bagi karyawan itu arah dan tujuan karir lebih jelas, termotivasi untuk belajar dan berkembang. Lalu bagi manajer ini manfaatnya memahami potensi bawahannya dan menempatkannya secara tepat. Lalu bagi organisasi itu retensi meningkat, perencanaan SDM lebih efektif, serta citra perusahaan lebih baik. Contoh kegiatan itu kayak konseling karir, pelatihan kepemimpinan, lokakarya perencanaan karir, dan rotasi kerja. Oke, selanjutnya itu pelatihan khusus dan modern. Yang pertama itu ada pelatihan untuk penugasan internasional. Pelatihan ini diperlukan bagi karyawan yang akan bekerja di luar negeri atau dalam tim multinasional. Materinya itu meliputi bahasa, budaya kerja, etika bisnis lokal, dan penyesuaian sosial. Tujuannya agar karyawan memiliki cultural intelligence dan mampu beradaptasi cepat. Lalu yang kedua itu pelatihan keberagaman, pelecehan, dan etika. Pelatihan ini menumbuhkan kesadaran akan perbedaan latar belakang, gender, ras, atau budaya. Pelatihan ini mencegah diskriminasi dan pelecehan di tempat kerja. Etika bisnis juga diajarkan untuk mencegah pelanggaran moral dan hukum. Lalu yang ketiga itu pelatihan tim atau team training. Pelatihan ini fokus pada kerjasama, komunikasi, pembagian peran, dan pengambilan keputusan kelompok. Sangat penting di era kerja berbasis tim seperti proyek, pelayanan, dan perawatan kesehatan. Selanjutnya adalah landasan teori pembelajaran. Pertama, teori pembelajaran sosial dari Albert Bandura menjelaskan bahwa seseorang bisa belajar dengan mengamati perilaku orang lain, kemudian meniru dan mempraktikannya. Proses ini disebut dengan modeling. Contohnya, seorang karyawan baru bisa belajar cara menggunakan mesin dengan memperhatikan supervisor yang sedang bekerja.
lalu menirunya. Jadi, pembelajaran di sini terjadi bukan dari instruksi langsung, tapi melalui pengamatan dan pengalaman sosial. Sedangkan teori pembelajaran kognitif berfokus pada bagaimana seseorang memproses informasi dan memahami makna dari pengalaman belajar. Karyawan tidak hanya meniru tindakan, tapi juga memahami mengapa sesuatu dilakukan dan bagaimana menerapkannya dalam konteks kerja. Dari dua teori ini, kita bisa simpulkan bahwa pelatihan yang baik tidak hanya membuat peserta bisa meniru, tetapi juga mendorong pemahaman mendalam dan penerapan nyata di tempat kerja. Next, faktor keberhasilan program pelatihan. Yang pertama adalah transfer pelatihan. Artinya, apakah hasil pelatihan bisa benar-benar diterapkan di tempat kerja? Transfer akan berhasil kalau materi pelatihan mirip dengan tugas nyata dan lingkungan kerja mendukung penerapan keterampilan yang baru. Kalau situasi kerja yang sama sekali berbeda, peserta cenderung lupa atau tidak menerapkannya. Kedua, kesiapan peserta pelatihan. Ini mencakup kemampuan dasar, motivasi, dan sikap peserta terhadap pelatihan. Kalau peserta merasa pelatihan itu bermanfaat dan sesuai kebutuhannya, mereka akan lebih bersemangat dan hasilnya akan lebih baik. Tapi kalau mereka merasa dipaksa ikut tanpa niat belajar, hasilnya tidak akan maksimal. Ketiga, struktur program pelatihan. Program yang baik harus punya jadwal yang realistis, latihan berulang, dan umpan balik yang nyata, serta cepat. Nah, peserta perlu tahu bagian mana yang sudah dikuasai dan mana yang perlu diperbaiki. Pelatihan juga sebaiknya dilakukan secara teratur, bukan sekali saja, agar keterampilan yang dipelajari benar-benar bertahan lama. Next, masalah umum dalam program pelatihan. Masalah pertama, pelatihan sering tidak direncanakan dengan baik atau tidak sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Akibatnya, materi yang disampaikan tidak relevan dan peserta merasa bosan. Kedua, banyak karyawan yang ikut pelatihan hanya karena diwajibkan, tanpa tahu manfaatnya. Hal ini membuat mereka tidak fokus dan hasilnya tidak maksimal. Selain itu, evaluasi pelatihan sering diabaikan, sehingga organisasi tidak tahu apakah pelatihan tersebut efektif atau tidak. Ada juga masalah kurangnya dukungan dari atasan atau lingkungan kerja, yang membuat hasil pelatihan sulit diterapkan. Dan terakhir, pelatihan yang terlalu teoritis tanpa praktik nyata membuat peserta tidak bisa mengaplikasikan apa yang dipelajari. Semua masalah ini berdampak langsung seperti pemborosan biaya, turunnya motivasi belajar, dan tidak adanya peningkatan kinerja yang berarti. Karena itu, organisasi harus memastikan pelatihan dirancang sesuai dengan kebutuhan nyata dan didukung oleh seluruh pihak. Selanjutnya adalah model program pelatihan yang sukses. Tahap pertama adalah menilai kebutuhan pelatihan. Organisasi harus tahu dulu bagian mana yang perlu ditingkatkan, apakah di tingkat organisasi, tugas, individu, atau kelompok tertentu. Tahap kedua adalah menetapkan tujuan pelatihan. Nah, tujuan ini harus jelas, spesifik, dan bisa diukur, supaya nanti mudah dilihat apakah pelatihan berhasil atau tidak. Tahap ketiga adalah mengembangkan dan menguji materi pelatihan. Materi harus disesuaikan dengan kemampuan peserta dan jenis pekerjaannya. Sebelum digunakan secara luas, materi sebaiknya diuji coba dulu untuk memastikan efektivitasnya. Tahap keempat adalah melaksanakan program pelatihan. Pada tahap ini ditentukan siapa instruktur yang akan memimpin, kapan, dan di mana pelatihan dilakukan, serta metode apa yang digunakan. Tahap terakhir, mengevaluasi hasil pelatihan. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah peserta benar-benar menerapkan keterampilan yang dipelajari di tempat kerja. Evaluasi juga penting untuk memperbaiki pelatihan di masa mendatang. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, organisasi dapat menciptakan program pelatihan yang efektif, berkelanjutan, dan memberikan hasil nyata bagi karyawan maupun perusahaan. Evaluasi dan dampak pelatihan. Evaluasi dilakukan untuk memastikan pelatihan efektif dan layak diteruskan. Aspek yang dievaluasi yang pertama yaitu reaksi peserta terhadap pelatihan, yang kedua pembelajaran yang diperoleh, pengetahuan atau keterampilan, yang ketiga perubahan perilaku di tempat kerja, yang keempat dampak terhadap kinerja individu dan organisasi. Tujuan evaluasi memperbaiki program, memastikan investasi pelatihan memberikan hasil nyata dan mendukung pengambilan keputusan SDM. Analisis tugas. Analisis untuk mengidentifikasi tugas pekerjaan dan kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dibutuhkan agar pekerjaan dapat dilakukan dengan baik. Hal yang diperhatikan, yang pertama, aktivitas kerja, apa saja tanggung jawab dan tugas utama dalam pekerjaan. Yang kedua, metode pengumpulan data, observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Yang ketiga, hasil analisis digunakan untuk menyusun materi dan standar pelatihan.
Tujuannya agar materi pelatihan sesuai dengan kebutuhan kerja dan meningkatkan efektivitas kinerja. Selanjutnya ada analisis orang. Proses untuk mengetahui siapa yang membutuhkan pelatihan dan penyebab kesenjangan kinerja mereka. Hasil yang diperhatikan yang pertama, sumber data evaluasi, yaitu evaluasi kinerja, tes kemampuan, dan memasukkan supervisor. Yang ketiga, penyebab masalah, yaitu apakah karena kurang keterampilan, motivasi, atau faktor lingkungan. Yang terakhir, tujuan praktis, yaitu memilih peserta pelatihan yang benar-benar membutuhkan. Tujuannya memastikan pelatihan diberikan pada orang yang tepat dan aspek yang sesuai kebutuhan. Selanjutnya ada analisis demografi. Analisis yang menekankan karakteristik peserta pelatihan agar program bisa sesuai dengan keragaman tenaga kerja. Tujuannya membuat pelatihan lebih inklusif, adil, dan efektif bagi berbagai kelompok. Hal yang diperhatikan yaitu karakteristik peserta, yaitu usia, pendidikan, pengalaman, budaya, dan gender. Yang kedua, hambatan belajar, yaitu perbedaan gaya atau kemampuan belajar. Yang ketiga, tujuan akhir, menciptakan pelatihan yang relevan untuk semua kelompok. Selanjutnya, menetapkan tujuan pelatihan. Proses menetapkan hasil akhir yang diharapkan dari pelatihan secara jelas dan terukur. Tujuannya untuk menjadi pedoman dalam merancang materi, metode, dan evaluasi pelatihan agar tidak menyimpang dari kebutuhan organisasi. Hal yang harus diperhatikan, pertama, fokus tujuan, keterampilan, pengetahuan, atau perilaku. Yang kedua, kriteria, harus spesifik, realistis, dan dapat diukur. Dan yang terakhir adalah fungsi, yaitu dasar untuk menilai keberhasilan pelatihan. Pengembangan dan pengujian materi pelatihan. Ini adalah tahap penyusunan materi pelatihan dan pengecekan kualitasnya sebelum digunakan secara luas. Tujuannya untuk memastikan bahwa materi jelas, relevan, dan mampu meningkatkan kinerja peserta. Hal-hal yang perlu diperhatikan, yang pertama, sumber materi. Sumber tersebut harus berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Kedua, uji coba. Uji coba harus dilakukan dalam skala kecil untuk menilai keefektivitasannya. Dan yang terakhir, kriteria. Materi praktis, mudah dipahami, dan aplikatif. Metode pelatihan karyawan. Teknik atau pendekatan yang digunakan untuk menyampaikan pelatihan sesuai dengan tujuan dan peserta. Tujuannya, memilih metode paling tepat agar pelatihan berjalan efektif dan bermanfaat. Ada 3 metode. Yang pertama, metode di tempat atau on-the-job training. Pelatihan dilakukan langsung di lingkungan kerja nyata sambil praktik langsung. Kedua, metode di luar situs atau off-the-job training. Pelatihan ini dilakukan di luar tempat kerja, biasanya dalam bentuk kelas, simulasi, workshop, atau e-learning. Dan yang ketiga, pelatihan manajemen atau kepemimpinan. Metode khusus ini digunakan untuk mengembangkan kemampuan pimpinan atau calon pimpinan dengan teknik seperti role play, case study, and coaching. Kesetaraan kesempatan dalam pelatihan. Kesetaraan dalam pelatihan penting agar semua karyawan memiliki peluang yang sama untuk berkembang. Jika ada syarat yang tidak relevan seperti fisik atau latar belakang, dapat menimbulkan diskriminasi. Oleh karena itu, organisasi harus memastikan bahwa pelatihan terbuka untuk semua dan menyediakan program tambahan bagi yang membutuhkan. Oleh karena itu, perusahaan perlu, yang pertama, meninjau ulang kriteria pelatihan agar sesuai dengan kebutuhan kerja, bukan latar pribadi. Kedua, menyediakan pelatihan remedial atau tambahan bagi karyawan yang membutuhkan penyesuaian. Dan yang ketiga, menjamin akses setara untuk semua, termasuk bagi penyandang disabilitas dan karyawan dari latar berbeda. Dengan begitu, pelatihan tidak hanya meningkatkan kompetensi, tapi juga menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan adil. Oke, saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan program pelatihan. Faktor penting dalam implementasi itu ada 4. Yang pertama ada kesiapan dan ekspektasi peserta. Dan yang kedua ada iklim pelatihan positif. Ketiga ada pemberian alasan pemanfaatan pelatihan. Dan selanjutnya umpan balik dan kesempatan praktik. Selanjutnya ada evaluasi program pelatihan. Evaluasi program pelatihan merupakan tahap penting
setelah pelaksanaan kegiatan pelatihan selesai. Tujuan utamanya adalah untuk menilai sejauh mana pelatihan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik dari sisi peningkatan kemampuan individu maupun dampaknya terhadap kinerja organisasi. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan kriteria keberhasilan pelatihan serta metode pengukuran sesuai, apakah melalui survei, observasi, penilaian hasil kerja, atau uji kompetensi. Kerangka kerja yang paling banyak digunakan untuk mengevaluasi pelatihan dikembangkan oleh Donald Kirkpatrick pada tahun 1959 sampai 1959 sampai 1960 yang membagi evaluasi menjadi 4 level, yaitu reaksi, pembelajaran, perilaku, dan hasil. Selanjutnya ada desain evaluasi pelatihan. Desain evaluasi pelatihan di sini terbagi jadi 4. Yang pertama, post-test only, hanya ukur setelah pelatihan lemah. Post-test only design hanya mengukur hasil setelah pelatihan, sederhana dan cepat tapi lemah karena tidak tahu kondisi awal peserta cocok untuk pelatihan singkat atau skala besar. Dan yang kedua ada pre-test post-test design, mengukur sebelum dan sesudah pelatihan dan dapat melihat perubahan kemampuan peserta. Dan yang ketiga ada desain eksperimen, membandingkan kelompok yang mendapat pelatihan eksperimen dan kelompok yang tidak terkontrol. Dan yang keempat ada desain Solomon, gabungan pretest, post-test, dan eksperimen dengan 4 kelompok dan membantu menghindari bias proses peserta yang tahu sedang diuji bisa berubah perilaku. Jadi semakin kompleks desain evaluasi, semakin tinggi tingkat validitas hasilnya. Pilihan desain tergantung pada tujuan pelatihan, sumber daya, dan waktu yang tersedia. Selanjutnya ada desain kuasi eksperimental. Di sini desain kuasi eksperimental terbagi menjadi 3. Yang pertama digunakan jika penugasan acak sulit. Dan yang kedua gunakan kelompok kontrol non ekuivalen, misalnya cabang lain. Dan yang ketiga ada perlu waspada terhadap perbedaan pengalaman atau latar belakang. Selanjutnya ada kesimpulan presentasi. Psikologi, industri, dan organisasi menekankan pentingnya memahami manusia dalam konteks kerja. Dengan pendekatan ilmiah, bidang ini membantu organisasi dalam merekrut, menilai, memotivasi, melatih, serta menjaga kesejahteraan karyawan. Intinya, keberhasilan organisasi modern sangat bergantung pada bagaimana mereka mengelola modal manusia secara efektif dan beretika. Oke, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.